Dia merasa itu adalah burger yang paling menjijikkan yang pernah aku pesan. Entah apa yang dia pesan. Dan dari gigitan itulah entah kenapa juga Robert ini memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video malam ini aku akan menceritakan perjalanan hidup seorang bintang film Hollywood yang sangat terkenal, yaitu Robert Downey Jr. Wah, selama 10 tahun terakhir Robert Downey Jr. ini seperti yang sudah kita tahu sudah menjadi sorotan di dunia ini, ya kan? Dia sudah dikenal oleh jutaan orang sebagai ikon dari Iron Man atau Tony Stark, yang sudah memimpin film yang paling menguntungkan di dunia kali ini dalam sejarah, yaitu Marvel Cinematic Universe. Dan mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu nih bahwa sebelum berperan sebagai Iron Man pada 2008 hingga yang terbaru nih Avengers Endgame, Robert Downey Jr. ini memang tidak banyak dikenal, Wak. Bahkan dia ini sempat bertarung saat melawan ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang. Dan sekarang aku pengen berbagi kisah tentang perjalanan hidup Robert Downey Jr. dalam melawan ketergantungannya ini sampai akhirnya dia jadi terkenal ini, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Robert John Downey Jr. ini lahir pada tanggal 4 April tahun 1965 di Manhattan, New York City, Wak. Dia dua bersaudara, punya kakak perempuan namanya Allison. Nah, ayahnya bernama Robert Downey Senior. Dia adalah seorang aktor dan juga pembuat film, Wak. Sedangkan ibunya, LCN, adalah seorang aktris yang memang muncul di film bapaknya Robert Senior. Nah, ayah Robert ini, Wak, keturunan Lituania, Hungaria, dan Irlandia. Sedangkan sang ibu keturunan Skotlandia, Jerman, dan Swiss. Robert dan kakaknya ini pun tumbuh besar di Greenwich Village, Wak. Ya. Nah, pertarungan Robert Downey Jr. dengan kecanduan itu, Wak, dimulai sejak usia dini. Biar kalian tahu, saat berusia 6 tahun. 6 tahun! Karena dia ini dibesarkan sebagai seorang anak yang dikelilingi oleh obat-obatan terlarang. Kenapa? Bapak ini seorang pecandu narkoboy, Wak. Dan bapaknya ini juga mengizinkan Robert kecil itu untuk menggunakan itu daun ganja, udah gue sebut aja lah ya, ganja pada usia si Robert ini masih 6 tahun dan dikasih anaknya. Nah, Robert mengatakan, Wak, bahwa penggunaan narkoba ini menjadi kayak ikatan emosional antara dia sama bapaknya. Karena dia pernah mengatakan, ketika aku dan bapakku lagi menggunakan narkoba itu bersama, aku seperti melihat dia ini sedang mencoba untuk bisa mengungkapkan cintanya sama aku dengan satu-satunya cara yang dia bisa, ya kayak gini lah. Udah aneh kali bapak, ya. Nah, karena udah disodorin dari kecil, pada saat usianya si Robert ini sudah 8 tahun, nah mulailah dia kecanduan, Wak. Dan kondisinya semakin memburuk seiring bertambahnya usia dia. Robert Junior ini, Wak, mengatakan dia ini akan menghabiskan setiap malamnya hanya untuk mabuk narkoboy aja. Dan kalau nanti misalnya barang haram tuh udah habis nih, Wak, ya, dia rela melakukan ribuan panggilan telepon untuk bisa mengejar narkoboynya tuh, ha. Dan ketika sudah menyadari tingkah anaknya ini udah kelewat batas sekali karena kecanduan ini, barulah bapaknya nyesal. Kelimpungan sendiri dia, Wak, ngadepin si Robert pada saat sedang kecanduan tuh. Tapi mau gimana lagi, udah terlambat lah, dari 6 tahun kok cekokin anakmu kayak gitu. Dan yang parahnya lagi, Wak, sebelum Robert ini menjadi remaja, ya, Robert ini udah mahir, kayak dia bereksperimen buat ngolah ganja, alkohol, dan juga narkotika lainnya. Sebelum remaja dia bisa bereksperimen kayak gitu. Nah, terus, Wak, pada tahun 1978 orang tua si Robert ini bercerai. Nah, pada saat itu Robert ini pindah bersama bapaknya dari New York ke California. Dan tidak bertahan lama, pada usia 17 tahun akhirnya Robert ini memutuskan untuk keluar dari Santa Monica High School dan pindah balik nih ke New York untuk bisa mengejar karirnya. Dan di sana pun Robert mendapatkan beberapa peran teater dan dia ini sempat bekerja di Saturday Night Live selama 1 tahun. Dia memulailah itu karirnya dengan beberapa kali memerankan peran pembantu atau stuntman dan pekerjaannya yang lain, Wak. Nah, teater karirnya ini mulai meningkat nih ketika dia ini menjadi sahabat karib dari James Spader, Wak, di Tooth Turf dan menjadi anggota kehormatan Bird Park. Dia membintangi beberapa film tuh dengan John Hughes dan lain-lain. Tapi, Wak, di sisi lain karakter Robert ini makin lama makin menurun drastis juga. Karena apa? Karena kecanduan narkoboynya. Utang dia menumpuk di mana-mana. Perkara dia mau jajanin barang haram tuh loh. Dia sering mabok-mabokan juga, dan ditambah lagi semenjak dia kembali ke New York itu, Wak, dia ini juga udah kayak terputus gitu sama keluarganya. Sampai akhirnya di tahun 1987 Robert Downey ini mendapatkan peran Julian Wells. Di mana? Betul, di Less Than Zero, Wak. Nah, film Less Than Zero ini adalah titik baliknya untuk si Robert, baik dalam karirnya maupun kecanduan narkoboynya. Dan dari film inilah, Wak, yang membuat Robert berhasil mendapatkan peran yang lebih besar lagi, yaitu ketika dia akhirnya membintangi Chaplin sebagai Charlie Chaplin pada tahun 1992. Dan dari perannya di sini, Wak, Robert masuk nominasi di Academy Award.
Mantap kan? Tapi nih Wak ya, walaupun demikian, dalam diam Robert Downey Jr. ini belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya untuk mengkonsumsi narkoba. Bahkan pernah Wak, manajer pertamanya Robert yang bernama Tori Rodkin memilih berbohong ketika sutradara dan produsernya bertanya, "Woi, apa dia bersih?" "Bersih Pak, bersih." Bohong manajernya ini kan, makanya si Robert itu dapat peran. Tapi di waktu yang bersamaan manajernya ini pun juga sering memohon sama si Robert, "Pigilah aku ke rehabilitasi, yuk aku antarin yuk, udah capek aku bohong-bohong terus kalau kau ini masih kayak gini juga. Demi kau juga ini, Dona yuk lah yuk, rehab yuk." Rehab lah dia itu kan Wak. Tapi sekembalinya dia dari rehab, Robert ini langsung dipecat nih manajernya. "Pecat kau ya, kok ngatur-ngatur hidup aku," kata dia gitu, dipecat. Padahal untuk kepentingan dia ya kan. Terus di tahun 1993 Robert ini menikahi seorang wanita bernama Deborah Falconer dan mereka memiliki anak laki-laki yang mereka beri nama Indio. Nah, setelah kelahiran Indio, Robert Downey ini pernah bersumpah kepada istrinya, "Sayang, aku akan berhenti menggunakan narkoboy dan juga minum-minuman alkohol. Aku akan berhenti untukmu dan Indio." Tapi nggak bertahan lama, dilanggarnya sumpahnya itu. Yang ada 1 tahun kemudian, di tahun 94, Robert ini kembali lagi mengkonsumsi minuman keras. Dia mengkonsumsi kokain dan ekstasi secara diam-diam. Dan dia ini selalu berbohong jika ditanya, "Kau habis pakai ya?" "Enggak, mana pernah lagi, aku udah bersih kok." Dia klaim dirinya bersih, padahal enggak, diam-diam masih pakai juga. Dan pada tahun 1995, untuk pertama kalinya Robert Junior ini mencoba heroin, mencoba heroin. Baru kali itulah dia pakai. Dan sejak mencoba itu, Robert ini pun makin kecanduan. Dia menyadari bahwa dia ini tidak dapat menghentikan kecanduannya. Dan bahkan dirinya sendiri pun udah ngaku, "Aku ini udah kayak lost control waktu itu, udah di luar kendali." Dan sejak saat itu dia udah mulai nggak peduli lagi sama karir aktingnya, Dia udah nggak mau lagi ikut-ikut casting. Mabuk terus kerjaannya, Sampai pernah nih rekan-rekan aktor siapa si Johnny pula Doni yang bernama Sean Penn menemukan si Robert Junior ini lagi enak-enaknya kan mengkonsumsi barang haram itu. Langsung diangkutnya ke pusat rehabilitasi. "Dah sana kau. Kau sekarang udah punya 2 reputasi ya, Doni. Reputasi kau sebagai calon bintang terkenal atau reputasi kau sebagai pecandu narkoboy? Kau singkirkan reputasi kau tuh sebagai pecandu narkoboy, kalau enggak reputasi kau sebagai calon bintang terkenal yang bakal hilang." Luluh si Robert, Enggak luluh. Dia habis dia keluar dari rehab, dia balik lagi menggunakan barang-barang haram itu lagi. Nah, terus di tahun 1996 barulah di tahun ini terbukti menjadi tahun yang sangat sulit untuk si Robert, karena istrinya si Robert, Deborah, itu sudah memutuskan untuk pergi dari rumah dengan membawa anak mereka Indio. Dan Robert juga kehilangan rumahnya di Malibu waktu itu, dan akhirnya dia ini menyewa lah sebuah apartemen ya kan. Dan selama tinggal di apartemen itu, Robert ini karena dia teledor kali, mabuk terus kerjaannya, dia terus kehilangan kunci unit apartemennya, Dan supaya bisa masuk, pastilah dia bangunkan si pemilik unit itu. Setiap jam 4 pagi digedornya rumah si pemilik apartemen itu untuk bisa ngasih kunci serep. Ya kadang ngerasa keganggu sama si Robert ini, subuh kebangunin aku terus, sudah diusir si Robert. Dia pindah pada saat itu juga. Dan nih istri udah ditinggalkan dia nggak punya tempat tinggal. Itulah karena narkoboy ini ya. Dan setelah kembali hidup sendirian ini, Robert ini berkali-kali sudah melakukan pelanggaran, Pernah pada suatu hari Porsche miliknya itu ditarik karena udah ngebut lewat kendali, dan pada saat itu petugas sedang menemukan si Robert ini dalam keadaan tanpa busana dan dia berhalusinasi. Dan setelah itu juga pernah juga si Robert ini ditemukan meringkuk kayak posisi janin tuh di belakang sebuah hotel LA yang kotor, yang kumuh gitu. Perkara apa? Mabuk itulah. Nah, penangkapan pertamanya si Robert ini terjadi pada tanggal 23 Juni tahun 1996, di mana ketika dia ditepikan oleh polisi karena dia ngebut nih pakai Ford Explorer hitamnya di sepanjang Pacific Coast Highway di Malibu. Dan setelah penangkapan ini, di dalam mobilnya si Robert itu ditemukan sejumlah kecil heroin seberat 0,42 gram, kokain 1,49 gram, dan berat-berat ini udah masuk tindak pidana pastinya ya. Dan juga polisi menemukan Magnum dengan 4 peluru di dalamnya. Dan kemudian pada tanggal 16 atau 17 Juli tahun 1996, Robert ini ditangkap lagi karena sudah menyelinap di rumah orang diam-diam. Dimana di saat si Robert ini sedang menunggu persidangan dia karena kesalahan yang sebelumnya, ya. Jadi masuklah ke rumah tetangganya di Malibu, dicopot semua pakaiannya kan, dan dia meringkuk di ranjang kosong anak laki-laki tetangganya yang berusia 11 tahun. Dia udah meringkuk situ, dia tidur macam rumah nenek ya. Nah, waktu itu tetangga mikir, anaknya lagi tertidur pula sini kan, tapi waktu dibuka selimutnya, ya apa nggak terkejut dia nih, kau siapa ini? Nggak pakai baju,
kok ada pria yang gak aku kenal ini? Waktu itu belum kenal lah. Siapa kau, bangun? Dicoba dibangunin, gak bangun-bangun si Robert, macam udah mati. Akhirnya karena panik kan tetangga pun langsung lah menelpon polisi kan, dan Robert pun langsung diamankan. Nah waktu itu untungnya si tetangga ini tidak mengajukan tuntutan pelanggaran kepada siapa ini, si Robert. Dan setelah petugas datang, Robert pun langsung diresusitasi oleh petugas medik di USC Medical Center. Dan keesokan harinya tanggal 18 Julinya nih, hakim yang bernama Lawrence Mira pun memerintahkan program rehabilitasi narkoboy 24 jam di Exodus Recovery Center untuk si Robert. Langsung. Baru 2 hari aja direhab, Robert ini sudah melarikan diri melalui jendela di kamar mandi untuk bisa kabur ke rumahnya. Ditangkap. Nggak sempat dia kabur berhari-hari. 4 jam setelah itu langsung ditangkap, dimasukkan lagi dalam penjara. Dan setelah dibebaskan, yaitu tanggal 29 Julinya, Hakim Mira pun memerintahkan program rehabilitasi narkoba yang diawasi untuk Robert. Nah kemudian di tanggal 6 Novembernya, Hakim Mira menambahkan 6 bulan lagi untuk Robert bisa menjalani rehabilitasi di rumah. Dimana walaupun kau sudah ada di rumah, kau ini diwajibkan untuk sering melakukan tes urin gitu loh, tes narkoboy. Robert ini juga wajib menghadiri pertemuan setiap hari 5-6 minggu kalau nggak salah. Dan Robert juga wajib menjalani konseling obat dan juga sesi rawat jalan. Itu diwajibkan ya. Tapi pada bulan Oktober tahun 1997-nya, salah satu konselor narkobanya Robert bersaksi bahwa Pak, Robert sudah melewatkan tes narkoboy, Pak. Ketahuan dewa. Inilah akhirnya membuat di Desember 97-nya pengadilan langsung memutuskan kau, Robert, telah melanggar masa percobaanmu. Dan Hakim Mira pun langsung mengirim Robert ini masuk ke penjara pusat khusus pria di Los Angeles County, di mana dia harus menghabiskan 113 hari antara tahun 97 sampai 98 waktu itu. Nah jadi di penjara dia, bukan direhab lagi ya, masuk penjara. Selama Robert Junior ada di penjara nih, dia sering sekali terlibat banyak perkelahian, di mana dia ini pernah 2 kali dilaporkan terbangun di kayak genangan darahnya sendiri habis berantem tuh. Di penjara memang Robert ini menjadi sasaran banyak narapidana lain karena status selebritasnya itu, Dan perkelahian dia di sana juga mengakibatkan banyak ditemukan lecet dan juga luka di tubuhnya si Robert. Dan setelah 2 bulan di sana, Robert bahkan pernah menerima luka parah dari pertengkaran dengan 3 narapidana di sana yang akhirnya membuat dia harus masuk ke sel isolasi. Berantem aja terus kerjanya, Sampai akhirnya setelah 113 hari berlalu, Robert Junior ini pun akhirnya dibebaskan, ya kan? Tapi pengadilan tetap memerintahkan program rehabilitasi untuk Robert, di mana selama 120 hari ke depan Robert Junior ini tetap dalam masa percobaan. Jadi harus tetap menjalani tes narkoboy juga dan juga konseling. Walaupun udah bebas, kau masih dipantau biar betul-betul sober seutuhnya gitu loh, Tapi pada bulan Juni 1999, Robert ini melewatkan lagi tes narkoboynya, Dan hakim pun memutuskan bahwa Robert ini perlu mengatasi masalah psikologisnya yang serius, dan hakim memerintahkannya untuk dibawa ke pusat rehabilitasi 24 jam yang ketat. Lalu di bulan Agustus tahun 1999, Robert Downey Jr. ini muncul di hadapan hakim untuk meminta grasi atau keringanan gitu. Nah, pengacara pembelanya Robert Jr. siapa, Robert Shapiro. Tau kalian? Pengacara terkenal karena membela O.J. Simpson. Ya, dia pengacaranya juga minta keringanan. Tapi terlepas dari pembelaan dan juga tim hukum Robert ini, hakim tidak melihat solusi lain selain memberinya 3 tahun lagi berada di fasilitas perawatan penyalahgunaan zat di California dan penjara negara bagian di Corcoran, California. Masuk lagi dalam penjara. Nah, di hari pertama berada di penjara Corcoran ini, cukup membuat Robert ini sangat shock. Padahal dia sebelumnya udah pernah menjalani lebih dari 100 hari di penjara County sebelumnya, ya kan? Tapi kali ini beda, Di penjara kali ini ada banyak sekali menara penjaga di mana-mana dan difasilitasi keamanan maksimum. Dan juga dia tuh pernah dengar nih, ada desas-desus di sana yang mengatakan para penjaga penjara di sana akan membuat sesama narapidana ini berantem, jadi kayak memprovokator gitu loh. Nah, takut Robert agak getar-getir dia tuh, beda kan keamanannya, isinya juga beda pasti nih, narapidananya maksudnya. Dan pada saat itu Robert ditempatkan di sel kelompok yang berisi 4 orang lain, narapidana lain. Di sana pun dia dipaksa untuk berinteraksi karena dia nengok, oh ini nggak betul ini, aku macam-macam sedih lewat aku kayaknya. Akhirnya Robert pun memilih untuk tidak membuat onar di sana, dan dia selalu mengikuti peraturan yang ada. Dimana dalam 5 hari seminggu dia akan bekerja di kantin di upah 8 sen per jam, Tugasnya ya udah nanti bagiin makanan, cuci piring, ngepel, membersihkan panci dengan air panas, macam-macam lah itu pekerjaan Robert di sana. Ditekuni itu, dia takut berantem nanti ada apa-apa, aku di sini akan makin gak keluar aku. Dan setelah hampir 1 tahun penuh berada di penjara, Robert Downey Jr. pun akhirnya dibebaskan pada tahun 2000.
Dan setelah itu Wak, Robert langsung mendapatkan peran berakting di sebuah serial TV yang bernama Ally McBeal. Nah, terlepas dari sambutan hangat, nominasi Emmy, dan kemenangan Golden Globe, Robert Junior sempat mengatakan bahwa berada di penjara terakhir itu Wak, adalah titik terendah dalam hidupnya. Takut ya. Tapi walaupun begitu nggak kapok-kapok juga Robert ini Wak. Ya Allah. Kenapa? Karena pada tahun 2000 itu Wak, pada hari Thanksgiving, Robert ini kembali ditangkap di sebuah hotel dekat Palm Springs karena dia masih dalam pengaruh kokain. Sebegitu nggak bisa lepasnya dia loh, padahal dia udah kapok kan di penjara terakhir, tapi nggak bisa, dia tetap menggunakan itu. Nah tapi Wak, pada saat itu walaupun dia berpotensi akan mendapatkan hukuman penjara lebih dari 4 tahun nih Wak ya, Robert sudah kadung menandatangani kontrak untuk episode-episode lain di Ally McBeal tadi kan. Jadi dia nggak bisa ditangkap, peraturannya waktu itu kayak gitu pula. Oh nggak bisa, dia masih terikat kontrak sama kami, harus menyelesaikan semua tanggung jawabnya di episode-episode berikutnya Pak Polisi, kata sutradaranya atau produsernya mungkin. Oh ya udah, akhirnya nggak bisa ditangkap dia tuh. Nah terus pada April 2001 lagi-lagi Robert ini ditemukan berkeliaran di sekitar kota tanpa alas kaki. Ya, meskipun mereka lagi-lagi menemukan kokain di dekatnya, Robert nggak bisa diambil, nggak bisa ditangkap, balik dibebaskan lagi. Nah pada saat itu kan Robert ngerasa kayak aman-aman aja kan, karena dia ini sudah terikat kontrak sama serial TV itu dalam waktu yang cukup lama pula. Nah bagi dia Wak, inilah kesempatan dia untuk tetap mendapatkan hak istimewa untuk kembali menggunakan barang-barang haram itu. Percuma nanti aku ditangkap, ya aku pakai aja lah, nanti kalau misalnya aku ketangkap kan aku bakal dilepaskan juga, orang aku udah kontrak kok. Senang deh waktu itu ngerasa punya hak istimewa kan Wak. Tapi tanpa dia ketahui, para eksekutifnya Ally McBeal itu sebenarnya sudah merancang penulisan ulang naskahnya Robert untuk episode terakhirnya Wak. Udah selesai episode terakhirnya, langsung dipecat si Robert dari kontrak itu. Dan ditambah lagi pada saat itu istrinya Robert, Deborah, pun langsung mengajukan gugatan cerai resmi kepada dirinya. Jadi pecat kau, ditinggalkan sama binimu. Sebenarnya udah sebegininya kesempatan yang diberikan untuk dia nih kan Wak, keluar dari penjara, kau nggak nganggur dan langsung dapat pekerjaan kau. Istri kau masih setia sama anak-anakmu juga. Anakmu aja, anak satu. Masih juga kayak gini itu loh Wak, saking beratnya ketergantungan dia sama narkoba itu. Makanya akhirnya di bulan Juli tahun 2001 Robert ini kembali lagi ditangkap. Nah, tapi pada saat itu dia memohon kali nih untuk jangan dipenjara, tolong jangan penjaraku, rehab aku aja. Karena dia tahu nih di penjara sebelumnya kan nggak enak, takut pula dia dimasukkan ke situ lagi. Dan untungnya pula pada saat itu California Proposition 36 disahkan Wak, sebuah prop yang membantu mengirim para pelanggar narkoba non kekerasan ke rehabilitasi, bukannya ke penjara. Nah, karena prop itulah akhirnya Robert Downey Jr. pun hanya dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan dan direhabilitasi narkoba. Nah, Robert Downey Jr. ini baru betul-betul sadar, baru sober itu Wak, sejak Juli tahun 2003 berkat cinta istri barunya yang bernama Susan Levin dan para sahabatnya, terutama Mel Gibson. Karena Wak, ketika Robert Downey Jr. ini kembali lagi ke kancah Hollywood, pada saat itu dia tidak memiliki rumah. Istrinya sudah mengajukan gugatan cerai sama dia kan, dan dia sama sekali tidak memiliki tabungan. Nah waktu itu Mel Gibson lah yang memberikan Robert ini sebuah peran yang padahal peran itu awalnya diperuntukkan untuk Mel Gibson Wak, untuk dirinya. Tapi Mel kasih kepada Robert di tahun 2003 supaya dia ini bisa memperoleh pendapatan gitu, baik ya. Akhirnya berkat bantuan sahabat karibnya ini, Robert lagi-lagi berhasil mendapatkan peran di mini seri TV The Singing Detective pada tahun 2003. Bahkan Mel Wak bersedia menjadi penjamin nih apabila Robert ini sudah melanggar kontrak. Nah berkat penampilannya di film tersebut, para produser studio Hollywood juga mulai percaya lagi sama dia bahwa dia sudah berubah, dan akhirnya memberikannya tawaran untuk bermain di film-film besar. Disinilah baru Robert mulai sedikit demi sedikit sadar Wak, dan secara bertahap Robert ini juga sudah mulai stabil lagi. Dia akan menyisihkan 40% dari gajinya untuk membayar premi asuransi memang udah lama nunggak itu, karena kan dia di penjara waktu itu, nggak ada uang lagi memang. Dan sisanya dia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan kehidupan dia sehari-hari. Dan selama bekerja ini juga, Robert terus datang tepat waktu ke lokasi syuting dan melakukan upaya luar biasa yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jadi dia dalam urusan pekerjaan juga nggak main-main gitu loh Wak. Dan sebagai bonus di saat itulah dia bertemu calon istrinya yang bernama Susan Levin. Di mana Susan Levin ini adalah seorang produser film yang nantinya berperan sangat penting dalam ketenangan hidup Robert Downey. Di mana pada saat Robert ini mepetin dia terus kan, Susannya nggak mau. Ayolah Susan, aku ingin menikahimu, aku jatuh cinta padamu. Cai-cai kayak gitu kan. Susan cuma bilang apa? Aku tidak akan menikah denganmu kecuali kamu betul-betul sudah selesai dengan narkoboy, Robert.
Nah, benarkah akhirnya Robert ini semudah itu bisa lepas dari narkoba? Jawabannya sebenarnya betul, Wak. Orang lepas kan dia sekarang. Tapi kok bisa, Nat? Nah, jadi gini nih, ada ceritanya, Wak. Ceritanya agak lucu juga nih kalau kalian dengar. Jadi nih, waktu itu Robert lagi mengendarai mobilnya dengan masih mengantongi narkoba, masih. Terus dia lihatlah ada Burger King, ya kan? Ya udahlah, singgah dulu lah, kebetulan aku lagi lapar. Akhirnya Robert berhenti sana dan dia pun memesan burger dan soda ukuran besar. Nah, di sini Wak bisa dikatakan Burger King lah yang sudah menyelamatkan hidupnya Robert. Kenapa? Karena waktu Robert menggigit burger itu pertama kali, dia merasa itu adalah burger yang paling menjijikkan yang pernah aku pesan. Entah apa yang dia pesan. Dan dari gigitan itulah, entah kenapa juga Robert ini memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan dari situlah, entah kenapa lagi, tiba-tiba Robert memutuskan untuk melemparkan narkoba yang dia punya, satu-satunya yang dia punya itu ke lautan. Lempar. Dan dia langsung memutuskan untuk membersihkan kehidupannya dari situ karena cuma makan Burger King itu aja. Kenapa nggak dari dulu, Bambang? Ini beneran loh, Wak, ya. Beneran gara-gara itu. Dan sejak saat itu Robert pun telah mempertahankan ketenangannya ini selama lebih dari 10 tahun. Dibantu oleh istrinya dengan menjalani meditasi dan kungfu Wing Chun, Wak. Robert bahkan menggambarkan pulihnya dia dari kecanduannya seperti sedang bangun dari 20 tahun dalam kondisi koma. Bayangkan, barulah secara perlahan tapi pasti Robert melanjutkan perannya di beberapa film baik kecil ataupun besar dan bahkan sempat merilis album musik loh, Wak, berjudul The Futurist di tahun 2004 sebelum akhirnya Robert ini mendapatkan peran sebagai Iron Man di tahun 2008 itu. Sebenarnya ada kejadian menarik juga di sini, Wak, di mana pada tahun 2006 Marvel Studio ini kan berencana untuk membuat film superhero pertama mereka yang akan menjadi tonggak dari Marvel Cinematic Universe itu toh. Namun ketika mencari sosok siapa nih yang akan memerankan Iron Man, mereka ini sempat mengalami kendala, Wak. Waktu itu direktur film tetap memaksa supaya Robert Downey Jr. aja lah yang jadi peran Iron Man di film itu. Tapi dari pihak Marvel Studio malah menolak, Wak. Bukannya mereka meragukan bakat aktingnya dari Robert, tapi melihat sejarahnya dengan canduan tuh jadi takut juga nanti kalau apa-apa dia candu lagi, siapa ngelanjutin Iron. Tapi waktu itu direktur filmnya nggak menyerah, Wak. Dia terus nih berjuang untuk si Robert supaya dia dapat peran itu loh. Dan sebagai gantinya Robert juga berusaha meyakinkan Marvel Studio kalau dirinya yang sekarang sudah berubah. Dan dalam sebuah wawancara, Wak, direktur filmnya ini pernah mengatakan kalau cerita dari Iron Man ini sebenarnya serupa dengan kisah hidupnya Robert Downey Jr. Kehidupan yang bermasalah dan kejeniusan Tony Stark itu boleh dibilang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Robert. Hingga akhirnya Marvel Studio pun menyetujui Robert sebagai pemeran utama dari Iron Man. Ternyata ini juga merupakan keputusan yang tepat, Wak. Boleh dibilang kayak kesuksesannya Marvel Cinematic Universe ini berkat kesuksesannya Robert Jr. dalam memerankan Iron Man sebagai pembukaannya, ya kan? Dan dari film Iron Man, Robert juga langsung mendapatkan peran di berbagai film di Marvel Cinematic Universe, serial Avenger dan sequel dari Iron Man. Rezeki kau, Robert. Robert juga merupakan aktor yang dibayar paling mahal, Wak, oleh si Marvel. Bahkan dia mengaku dirinya ini sudah tidak lagi dipandang sebagai aktor, tapi sebagai biaya strategis yang dikeluarkan oleh perusahaan besar agar film yang dibuatnya ini laris manis. Dan dari sini pun hidup Robert telah berubah drastis. Dari pria yang bangkrut, pemabuk, pecandu narkoboy. Tapi sekarang Robert Downey Jr. tinggal di sebuah rumah mewah kali di Malibu yang dilengkapi dengan pesawat pribadi, ada chef pribadinya juga. Dan kini Robert Jr. tidak hanya menjadi aktor saja. Bersama dengan istrinya mereka juga mendirikan tim Robert yang juga merupakan perusahaan produksi film, Wak. Mantap kali ya, memang rezeki kau, Robert, ya Allah. Dan satu hal yang perlu kita pelajari dari Robert Downey Jr. adalah kegigihannya, Wak. Meski hidup naik turun sejak kecil, dirinya tidak pernah menyerah. Justru keterpurukan itulah yang menjadi titik balik yang bisa mengubah hidupnya hingga menjadi aktor sukses sampai sekarang. Bahkan di tengah kesuksesan ini, dirinya juga tidak pernah lupa akan masa lalunya. Kesuksesannya ini bukan menjadikannya sosok yang sombong dan lupa daratan gitu loh. Robert juga pernah menjelaskan bahwa istrinya, Susan Levin, dan ketiga anaknya memegang peran penting dalam mengubah dirinya ini. Robert Downey Jr. juga mengungkapkan bahwa dirinya masih khawatir akan kecanduan yang mungkin diwariskan pada sang putranya si Indio. Karena pada saat umur 20 tahun, Indio yang memang juga merupakan aktor itu juga sempat tersangkut kasus serupa sama bapaknya dulu, Wak. Tapi meskipun begitu, sang ayah betul-betul mengerti keadaan Indio karena pernah mengalaminya sendiri. Dan hal inilah yang membuat masalah tersebut membuat putranya Robert Indio ini dan mantan istrinya juga menjadi seseorang yang lebih baik dan tetap menjalinkan hubungan baik dengan Robert Downey Jr.
Oke Wak, jadi gimana? Apakah kisah suksesnya Robert Junior ini berhasil menginspirasi kalian? Percayalah Wak, dengan ketekunan dan juga kerja keras kalian pasti bisa meraih kesuksesan kayak dia. Kita semua bisa sukses selama kita tekun dan cerdas dalam menjalaninya Wak ya. Jadi meskipun kalian pernah jatuh, terpuruk dalam sebuah masalah, jangan mudah menyerah Wak. Segala sesuatu dapat dirubah asal ada tekad dari dalam diri kita. Semangat ya. Aku tutup dengan tweetnya Robert Junior. Berhenti tidak sulit, tetapi jangan memulai lagi. Lah, situ aja. Berhentinya gampang, gak mulai laginya itu loh kebiasaan buruk nih ya, soal kebiasaan buruk ya. Berhentinya memang gak gampang. Berhenti. Besok kau ulang lagi enggak? Enggak. Jangan. Betul-betul berhenti. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Robert D. Junior.